لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واخدم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر الجمعة a'azakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang Jumat yang berkah ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat. Pertama-tama khatib mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita segala kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita rasakan semuanya. Dan tidak lupa pula kita selalu menjunjung baginda kita, selalu memberikan salawat kepada baginda kita, karena Nabi Muhammad SAW adalah penuntun umat, yang mana kita adalah termasuk umatnya, dan semoga mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah. Yang pertama, khatib di sini akan menjelaskan bagaimana peristiwa yang sedang ramai di jagat maya, yang sedang viral di dunia maya, yang mana hal tersebut menimpa kaum saudara kita sesama muslim, yaitu peristiwa Palestina dan Israel. Tentu hal ini adalah sebuah peristiwa yang sejak dahulu sampai sekarang, yang mana kita tidak tahu celahnya di mana, masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa, kita tidak tahu persis. Karena hal ini tentunya ada sebab dan akibat yang menjadikan perang antara Israel dan Palestina tidak ada henti-hentinya. Khatib di sini akan menjelaskan bagaimana peristiwa ini terjadi, akan sedikit menjelaskan bagaimana untuk memperkokohnya, kenapa bisa terjadi perang, ataukah memang ada keruntuhan dari negara itu sendiri, atau tidak ada pondasi yang kuat dari pemerintahannya, pemimpinnya, ulamanya, dan semua masyarakatnya tidak kuat, tidak saling menyatu, sehingga khatib di sini akan menjelaskan bagaimana kita dapat menegakkan, kita dapat memperkokoh tiang dunia atau negara. Dalam hadis Ad-Dailami yang kemudian termaktub juga dalam kitab Durratun Nasihin, bahwasanya ada 4 perkara yang dapat menjadikan dunia ini atau negara ini kokoh, kuat, tidak ada perang,
masyarakatnya damai, maju, dan lain sebagainya. Dalam hadis tersebut diriwayatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Awwaluha bi ilmil ulama, watsani bi adil umara, wasalis bi sakhawatil aghniya, warabi' bi du'ail fuqara. Jadi ada 4 perkara yang menjadikan dunia ini atau negara ini bisa kokoh, bisa kuat, bisa terjaga. Itu ada 4 perkara. Yang pertama apa tadi? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Mengapa demikian? Kenapa ulama berperan sebagai tiang atau sebagai garda terdepan dalam memperkokoh dunia ini, dalam memperkuat negara ini? Karena kita tahu bagaimana kontribusi ulama terhadap peradaban Islam, terhadap peradaban dunia. Keilmuannya yang luar biasa, karya-karyanya yang luar biasa, menjadikan umat muslim bisa sampai seperti sekarang ini. Masih kokoh, masih santai-santai, dengan kehidupan yang harmonis, dengan kehidupan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ilmu, belajar dengan tentram. Itu salah satunya adalah berkat dari ilmunya ulama. Ilmunya ulama, karyanya ulama. Maka dalam hal ini ulama dijadikan garda, jadikan pilar untuk bisa memperkokoh dunia ataupun negara. Dalam hal ini adalah ilmunya ulama, tapi kita dapat ambil dari pelajaran ini bahwasanya ilmu ulama tentunya tidak hanya hal itu untuk memperkokoh dunia, untuk memperkuat negara, tentunya tidak hanya dengan ilmunya ulama. Semua tokoh masyarakat, semua pemuka agama tentunya berperan di sini. Karena bagaimanapun kita hidup tidak hanya umat muslim, tapi banyak umat-umat beragama lainnya. Oleh karenanya yang umat muslim, mari kita menghormati ulama dan kita mencintai ulama dan menjaganya. Kemudian yang di luar sana mungkin para habib, kiai, ustadz, guru ataupun pemuka agama lainnya tentu diperkenankan untuk bisa menjaga kedaulatan negara ini, kokohnya negara ini ataupun ranahnya dunia, sehingga Habib mengamalkan ilmunya agar masyarakatnya tidak tersesat, agar masyarakatnya pintar menghadapi problematika. Kemudian guru mengajarkan bagaimana cara beradab kepada sesama umat muslim, kepada sesama teman, orang tua, keluarga, dan lainnya. Kemudian tokoh-tokoh agama tentunya memberikan wasiat, memberikan keilmuan yang itu tentunya tentang kebaikan. Karena sejatinya seluruh agama itu tidak mengajarkan keburukan. Itu yang pertama, bi'ilmil ulama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan adilnya umara, adilnya pemimpin. Kokohnya dunia ini, tegaknya negara ini, itu salah satu. Yang kedua itu adalah dengan adilnya pemimpin. Ketika pemimpin di negara kita, ketika pemimpin di dunia ini itu adil, mampu menempatkan sejatinya sebagai pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, mampu memahami keadaan rakyatnya, maka dunia ini
negara ini akan kokoh, bisa juga akan maju. Mengapa demikian? Kita tahu sosok pemimpin mana yang tidak kita ketahui. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita, terutama sosok pemimpin yang perlu dicontoh oleh seluruh umat yang ada di dunia, terutama umat muslim. Beliau dengan akhlaknya yang luar biasa, beliau dengan tindak tanduknya yang memberikan contoh kebaikan, sehingga masyarakatnya mengikutinya dengan sukarela, sehingga hal-hal tersebut akan disegani oleh masyarakat ataupun dunia ketika pemimpinnya mampu memberikan yang terbaik kepada warga negaranya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa khawatil agniya, dengan kedermawanannya orang kaya. Ketika orang kaya di dunia ini, di negara ini, sifatnya dermawan, suka membantu, sering memberikan bantuan bencana alam, terutama yang sedang viral ini kan bantuan terhadap Israel mungkin, orang-orang kaya, artis mungkin, artis atau tokoh-tokoh negara. Itu kan mereka mempunyai harta yang mana tentunya ketika harta itu diamalkan, disedekahkan, maka akan timbullah berkah, akan timbullah kebaikan-kebaikan lainnya kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, kepada lingkungan di sekitarnya. Karena kedermawanan orang kaya yang suka sedekah, kita tahu sendiri bagaimana rumus sedekah tersebut. Ketika memberi, maka tidak akan berkurang. Ketika kita bersedekah, janganlah takut berkurang, pasti dibalas, walaupun bentuk finansial ataupun tidak dengan bentuk finansial. Dihindarkan dari bahaya, diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, itu termasuk balasan dari sedekah. Itu yang ketiga, kedermawanannya orang kaya, mampu membuat dunia menjadi kokoh, negara menjadi kokoh, menjadi kuat. Kemudian yang terakhir, yaitu bidu'ail fuqara. Tadi ulama sudah, pemerintahan sudah, pemimpin sudah, kemudian orang kaya sudah, sekarang orang miskin. Bidu'ail fuqara, dalam hal ini bukan orang miskin yang ya kehidupannya kurang baik ya, dalam artian sosialnya tidak baik di dalam masyarakatnya, tapi orang muslim yang dia mampu untuk bertahan hidup, menahan kesabarannya, menerima keadaannya. Ketika ditimpa masalah, dia selalu sabar. Karena pada masa Rasulullah SAW ada kisah, yaitu sahabat Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi al-Yamani. Beliau adalah orang yang kurang mampu lah, miskin lah pada waktu itu, pada masa itu. Orang lain sibuk dengan berdagang, orang lain sibuk dengan jual beli. Tapi karena beliau tidak mampu untuk berjual beli, tidak mampu untuk berdagang, akhirnya
beliau seringkali mendekati Rasulullah SAW agar diberikan ketabahan dan diarahkan bagaimana saya harus bersikap sebagai umat muslim yang miskin. Kemudian di situ Rasulullah memberikan arahan untuk dia selalu belajar, meningkatkan keilmuannya, meningkatkan kemampuan yang dia punya, memaksimalkan keadaannya. Dia belajar terus belajar, akhirnya dia mampu menghafal sekitar 5.000 hadis. Beliau mampu menghafal 5.000 hadis, dan hal ini menjadikan dia taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, sehingga seperti poin yang nomor 4, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang fakir, sehingga doanya diijabah, doanya didengar oleh Allah. Hal tersebut tentu banyak doa-doa lain selain orang fakir. Doa yang ijabah seperti Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, kemudian doa-doa di waktu-waktu yang tertentu seperti keadaan orang ketika lapar, berpuasa, terzalimi, pemimpin yang adil, itu juga doanya diijabah. Itulah 4 pilar agar dunia ini, agar negara ini bisa kokoh, agar di Timur Tengah sana atau Palestina dan Israel itu mampu memperkokoh lagi bagaimana dalam memberikan kebaikan kepada umatnya, memberikan jalan yang sesuai kepada umatnya. Begitupun negara kita tentunya akan berkontribusi untuk bisa membantu semaksimal mungkin saudara kita yang di sana dengan cara apapun. Presiden dengan kepemimpinannya, orang kaya dengan hartanya, kemudian orang fakir dengan doa-doanya, ulama dengan ilmu-ilmunya, maka insya Allah dunia ini akan aman, negara ini akan aman, akan maju, terutama negara kita, negara Indonesia. Barakallah fi lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiun alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmud al-malikil ma'bud al-mushi minal adami ilal wujud. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil mawrud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin azim, amrakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. Faqala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوط المختلفة الشديد والإمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.